itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak laki-laki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakan bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan dia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena dia mempunyai janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anak laki-laki, maka haruslah bukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, dia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini kami datang di pagi yang indah ini menghadap hadirat-Mu di rumah ataupun di bait suci-Mu ini. Tuhan, jemaat-Mu atau orang-orang percaya yang telah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, ya Tuhan Yesus Kristus. Kini kami sudah berkumpul bersatu hati, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan sabda-Mu dan melakukan kebajikan-kebajikan yang dapat memuliakan, dapat membesarkan nama Tuhan di surga. Ya Tuhan, sebelum kami lebih dalam lagi beribadah kepada-Mu, kami tahu bahwa selama 1 minggu ini kami tidak mungkin dalam keadaan suci semua. Mungkin saja kami sempat hilang, melakukan kesalahan ataupun dosa yang mungkin terlintas melalui pikiran kami, perkataan kami, dan terlebih tindakan kami yang mungkin itu menyakiti isi rumah kami, istri, anak, mertua, orang tua, bahkan suami, bahkan terlebih Tuhan hati suci-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong ampuni dan kudusan kami, sehingga kami yang sesungguhnya tidak ada apa-apanya atau tidak berarti apa di hadapan-Mu boleh berarti, dan kami dikatakan layak menyembah Engkau, layak memuliakan Engkau, dan kami pun dianggap sebagai anak-anak Allah ataupun anak-anak rakyat Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mereka yang telah dipercayakan untuk mengambil bagian menjadi berkat bagi kami pada hari ini, yang boleh memimpin ibadah di tempat ini, menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan mereka semua yang terlibat, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang masih di perjalanan menuju tempat ini, ya Tuhan, kami mohon sertai, karena Immanuel tetap bagi orang percaya dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka hingga tiba di tempat ini dengan selamat, ya Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa ada satu kuasa yang tidak senang ketika kami sedang beribadah kepada Tuhan, yaitu roh pengganggu, penghulu di darat, atau roh jahat yang bukan berasal daripada Tuhan. Saat ini kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami izinkan hanya satu kuasa yang besar, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau pagari kami dengan malaikat surgawi-Mu berdoa seperti kami, sehingga kami berpusat pikiran kami fokus untuk memuliakan dan meninggikan Engkau, sebab itu adalah perintah-Mu kepada kami, bahwa kami wajib untuk memuji memuliakan Engkau ketika Engkau telah menciptakan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir saat ini. Kami percaya pengurapan baru, pembaharuan baru akan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing ketika kami mendengarkan firman-Mu dan ketika Roh Tuhan mau mengurapi kami. Dan inilah ibadah kami ini, kami pertaruhkan dari awal sampai berakhirnya hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari angkat pujian bersama kita. Bahagilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar hidup kami menjadi baru di dalam Engkau. Amin. Mari kita bernyanyi pada kaki salib. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, jika kita mengaku dosa kita. Amin, amin, amin. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari KOR Jemaat yang dibawakan oleh Bapak Amaputra. La
Kita lanjutkan. Mari kita angkat pujian Tuhan Alamu ayat 1. Terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Inilah firman Tuhan. Tunduklah peringat Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diputusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu mengungkapkan keecikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatlah raja. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang memberikan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Surga
selain saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini yang terambil dari Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18. Sekali lagi, Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18. Mari kita mengambil bagian semuanya. Di sebelah kanan saya membaca ayat yang ganjil dan sebelah kiri saya membaca ayat yang genap. Dengan judul perikopnya, memerdekakan budak Ibrani. 3 ya. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang yang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan hamba. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pernah budak dalam Mesir, dan engkau berteduh Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi berita itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau harus mengambil sebuah susu dan mendidik keturunannya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau berbuat kepada budakmu perempuan. Kita sama-sama. Jangan merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia dapat bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Amin. Untuk firman Tuhan yang diberkati adalah yang melakukan firman-Nya hari lepas hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami puji di dalam Engkau Yesus Kristus. Sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami, di mana Engkau mempertemukan kami di bait-Mu yang kudus ini. Dan pada saat ini ya Bapa, inilah kehidupan kami. Kami rindu akan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah lewat firman-Mu Engkau ajarkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan menegur kami ketika kami melakukan yang tidak Engkau inginkan. Pada saat ini ya Bapa, inilah kehidupan kami seluruhnya. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu hati kami, pikiran kami, dan bahkan ruangan ini, kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus, sehingga kami bisa menerima berkat yang berasal dari Engkau. Kami pulang dengan membawa sukacita damai sejahtera dari Bapa di surga. Inilah hidup kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu 10 setelah Trinitatis. Dan minggu ini juga sebuah sukacita besar bagi kita seluruh bangsa Indonesia, karena kita memasuki saat-saat
memperingati 75 tahun Indonesia telah merdeka. Karena itu izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu, merdeka! 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 Masih ada yang belum merdeka. Merdeka secara fisik karena sehat sampai saat ini. Amin. Amin. Tapi kenapa berat sekali mengucapkan merdeka? Merdeka. Sekali lagi merdeka. Merdeka. Bapak Ibu, kita sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan karena Yesus selalu ada di dalam hidup. Pada hari ini Bapak Ibu ada salah satu kalimat sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan ini, ada salah satu kalimat yang sangat menarik pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalimatnya begini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan adalah hak yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Makanya tadi saya bilang bahwa merdeka secara anak Tuhan, merdeka sebagai warga negara Indonesia. Tapi kenapa masih ada keraguan? Saya percaya bahwa kita bukan karena ragu, tapi mungkin karena sedikit ada agak mendung dari luar, maka pengaruh untuk berlena, ya. Tetapi yang sebenarnya Bapak Ibu kita harus semangat juang kemerdekaan sampai saat ini 75 tahun kita telah dimerdekakan. Di dalam firman Tuhan pada hari ini juga, kalau kita melihat dalam nats yang telah kita baca ini bahwa kemerdekaan budak Ibrani ini pastilah berbeda dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah kita baca ini, di mana yang mereka alami atau latar belakang sejarah kedua bangsa ini berbeda bentuk dan waktu tetapi sama isinya. Kalau kita melihat, Israel dijadikan sebagai budak di rumah orang, sementara di Indonesia dijadikan budak di rumah sendiri. Israel dijajah oleh Mesir, Indonesia dijajah oleh Belanda dan Portugis waktu itu. Maka yang menikmati adalah kita yang sudah duluan sudah tidak ada lagi. Tinggal detik-detik kemerdekaan yang kita tunggu besok 17 Agustus. Maka apa yang kita rasakan? Sukacita, damai, merayakan kemerdekaan itu sendiri. Tidak ada lagi budak, tidak ada lagi siksaan. Maka di dalam Kristus juga tidak ada lagi orang yang tidak mengenal Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keduanya berjuang membebaskan dan memerdekakan diri dari keadaan tersebut. Israel dipimpin oleh Musa dan Harun, Indonesia dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Dalam perjuangan pembebasan merebut kemerdekaan itu maka tidak segampang yang kita rasakan saat ini. Mungkin juga mereka tidak bisa tidur, ada ketakutan. Jangan-jangan ada musuh, jangan-jangan ada lawan. Kita sudah siap belum? Tetapi kita sudah dibebaskan dari itu semua Bapak Ibu. Maka kita dimerdekakan oleh kemenangan itu sendiri.
Maka pada saat ini saya mengangkat tema bagi kita, dipanggil memerdekakan karena telah dimerdekakan. Dipanggil memerdekakan karena telah dimerdekakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kalimat ini bahwa kita dipanggil untuk memerdekakan orang yang masih disiksa, dihina. Karena kita telah dimerdekakan, maka kita dipanggil menjadi berkat bagi siapapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu dalam firman Tuhan ini apa yang sebenarnya yang Tuhan ajak kita hari ini untuk merenungkan firman Tuhan ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di mana umat Israel diberikan kesempatan untuk penghapusan hutan dan pembebasan budak, yang walaupun hal ini bukanlah suatu perkara yang gampang yang akan dilakukan. Budak yang telah bekerja dalam lindungan sebangsanya selama 6 tahun diharuskan dibebaskan, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itu yang Allah sampaikan di dalam firman Tuhan ini. Bangsa Israel tidak diperbolehkan melepaskan budak-budak mereka tanpa memberikan upah yang pantas mereka terima. Mungkin kita bisa melihat di ayat yang ke-12 sampai ke-13. Jadi di situ ada kasih, ya, memerlukan kasih kepada sesama. Maka di dalam poin yang pertama ini dikatakan ada kerendahan hati dan kepedulian terhadap sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari pula, ya, mungkin kita yang kerja di kantor, mungkin kita yang kerja di rumah sakit, di sekolah atau di mana, mungkin kita merasa selama ini dikekang, diperbudak oleh atasan kita. Tetapi apa yang diinginkan yang sebenarnya adalah bagaimana supaya ada pembebasan di dalam kehidupan itu. Mungkin seperti itu yang kita rasakan. Tapi jangan dengan sedih hati. Tetapi yang dimiliki oleh budak-budak di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu ternyata memang ada kerendahan hati, tidak ada pemaksaan. Jadi yang perlu kita lakukan bahwa jangan hanya menuntut karena kita adalah budak. Tetapi ketika kita melakukan porsi kita, maka atasan kita pula dia tahu apa yang perlu diberikan untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sedikit ada hubungan ini bahwa budak juga ada kerendahan hati dan bahkan atasan atau majikan pun peduli terhadap budaknya itu sendiri. Itu yang Allah sampaikan lewat Musa. Kalau kita melihat bahwa di ayat ke-13 dikatakan, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Asesi bakmeda amaina naso, ya, ni oni daniha, maka tidak perlulah. Tetapi walaupun dia tidak perlu, tetapi yang sewajarnya jatahnya, ya, yang dia lakukan, yang dia kerjakan, maka berikan buat dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana posisi kita sebagai orang percaya?
menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ternyata di sini ada sedikit kepedulian terhadap sesama. Sampai saat ini sudah peduli atau belum? Kalau di dalam firman Tuhan ini menyampaikan bagaimana kehidupan bangsa Israel, ya, kalau diceritakan nanti bahwa bangsa Israel sudah duluan diterima, diperlakukan oleh Mesir, bahwa dipindahkan. Maka kalau bakuda natola asisi tarung bazatro natola sino utara bawitur habu. Tengah iwa sino utara baina harus kupatera baniha. Itu salah. Tetapi firman Tuhan ini bagaimana kita bisa diberkati lewat orang lain. Sehingga apa yang telah kita rasakan, yang kita alami, jangan sampai orang lain juga mengalami itu. Bagaimana kita bisa membantu mereka sehingga sukacita yang mereka terima hari besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini begitu mengajak kita semua bahwa dimerdekakan, menjadi dipanggil memerdekakan karena telah dimerdekakan. Bapak Ibu, kita telah dipanggil, maka mari kita memerdekakan yang lain. Tidak jauh-jauh, tapi tidak seberat apa yang kita pikirkan lewat firman Tuhan ini. Mungkin lewat sikap kita, mungkin lewat tindakan kita, perbuatan kita depan sesama kita. Maka kelihatan bahwa kita sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, dipanggil memerdekakan karena telah dimerdekakan. Dua, ada keikhlasan hati dengan menerima janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana keikhlasan bangsa Israel memberikan jatah yang seadanya diberikan kepada kita. Bukan karena lebih. Kadang-kadang kita sebagai manusia, bahwa ketika ada yang meminta-minta itu, ya, yang sebenarnya sewajarnya dia terima, maka kita bilang bahwa jangan, tak usah. Mari kita berpikir bahwa memang sebenarnya itu adalah jatahnya, mari kita memberikan. Bukan dilihat dari sebesar, tetapi dilihat dari keikhlasan kita untuk memberi. Itu yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Harus kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberikan perintah itu kepadamu pada hari ini. Ini perintah ternyata Bapak Ibu. Maka kalau perintah tidak ada kata tidak. Harus itu katanya. Engkau harus dengan limpah memberi bekal kepadanya. Mari kita memikirkan dan mengingat-ingat apa yang telah kita berikan kepada sesama kita yang sewajarnya itu jatahnya, tetapi ada hati kecilnya jangan dululah. Atau kita sudah meminta tolong kepadanya, tapi ada hati yang berkata bantulah dia, tapi ada kata kecil berkata jangan dulu, besok aja atau udah. Tetapi firman Tuhan ini, ya, bagi bangsa Israel dan bagi kita pada hari
dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi leifai kita masih pemuda, leifai kita lo atua, leifai kita oya lala pangaluida, leifai kita lehadi halawada, tetapi hadiahnya waswaya Yesus Kristus pada rumah yang ini bisa kita pamee Bapa Nolo sangarana di situ dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati, memberi dengan hati yang tulus. Itu namanya orang merdeka, mengerti, memahami apa yang dirasakan orang yang ada di sekelilingnya. Seumpama kalau kita di rumah sudah merdeka, maka semua kebutuhan kita sudah cukup. Ternyata di kiri kanan saya masih mengeluh-ngeluh. Ternyata dalam di situ mereka belum merdeka. Bagaimana kita, apakah kita melihat mereka atau tidak? Di dalam firman Tuhan ini dikatakan harus kau ingat apa yang kau alami sebelumnya ketika dipermudahkan oleh mesin. Maka kita, siapa yang mempermudah kita? Dosa kita itu sendiri. Maka apa? Di balik itu yang kita lakukan. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan yang menciptakan dan memberikan hidup sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu berat firman Tuhan ini kalau kita melihat, mendengar dan bahkan membacanya. Ya. Apalagi kita sebagai orang awam, kami aja orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan, apa sih arti firman Tuhan ini? Tetapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita mendalami firman ini lewat tema yang kita angkat pada pagi hari ini, dipanggil memerdekakan karena telah dimerdekakan. Maka di dalam firman Tuhan ini yang saya sampaikan ini tadi di ayat yang ke-15, harus engkau ingat karena engkau telah diperbudak oleh dosa selama ini. Tetapi dengan lewat Yesus Kristus yang mati di kayu salib, engkau telah merdeka, menang bersama Yesus. Amin. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang dia sampaikan tadi kepada bangsa Israel, hanya itu perbuatan yang kita lakukan. Ingat bahwa bukan emas, bukan uang, ya, tetapi darah Yesus Kristus itu yang memerdekakan Bapak Ibu sampai saat ini. Percaya, yakin, hidup Bapak ada di tangan Yesus sekarang sampai selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah di ayat yang ke-18, apa yang disampaikan? Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja kepadamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-18 ini, poin yang ketiga adalah ada janji Tuhan yang harus Bapak Ibu terima. Amin. Amin. Apa janji Tuhan bagi Bapak Ibu? Ketika kita telah melakukan apa yang dia sampaikan dari ayat 12 sampai ke 16, 17 di atas, maka terakhir Bapak Ibu, engkau menerima berkat. Tema hobu sirugi itu bagi falua. Amin. Nano falua. Dan dia harus kau ingat
susah apabila engkau melakukan apa yang engkau lakukan bagi mereka. Jangan merasa ragu, jangan merasa jangan ada hati yang mendua, maka engkau terima janji Allah bahwa Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan ketika kita telah melakukan apa yang telah disampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya di ayat ini apa yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Beberapa minggu ini dibahas bahwa kasihilah, maka kasih itu apa benar-benar telah nyata kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga benar firman ini bisa kita terima. Kembali kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang hadir pada saat ini, ya, jawabannya ada di tangan Bapak Ibu. Kita telah merdeka, kita telah menang sampai saat ini. Maka yang kita lakukan, mari kita memenangkan saudara kita yang lain, biar kita sama-sama menang bersama Yesus Kristus. Amin. Ayat hafalan Ulangan pasal 15 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat tinggal berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Aku biarlah hari lepas hari kami tetap ada di dalam tangan kasih Tuhan, dan bahkan Engkau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Lebih khusus kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami pada siang hari ini. Sungguh Engkau mengingatkan kami kembali, kami telah dimenangkan, kami telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, melainkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah yang kami miliki sampai saat ini adalah kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Salah satu contoh yang Engkau ingatkan kami pada saat ini ya Bapa, ketika bangsa Israel Bapa mengingatkan kembali kepada kami untuk melakukan yang terbaik,
untuk melakukan yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan ini. Ada kepedulian terhadap sesama, ada keikhlasan hati untuk melakukan yang Engkau ajarkan bagi kami, sehingga ketika kami melakukan semuanya itu, ada janji Tuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ingatkan kami kembali bahwa ketika kami melakukan yang Engkau kehendaki, maka kami menerima sukacita yang berasal dari Tuhan. Bapa, pada saat ini Hamba serahkan seluruh kehidupan jemaat di dalam tangan-Mu. Engkau tahu Tuhan apa yang mereka rindukan pada saat ini, baik di dalam keluarga, pribadi, lepas pribadi. Hanya Tuhan yang bisa menjawab bagi mereka. Maka pada saat ini hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang bercampur tangan untuk memimpin seluruh keluarga, untuk memimpin semua pribadi, lepas pribadi, dan bahkan saudara-saudara yang merindukan tuntunan-Mu dalam segala aktivitas mereka hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan surga, lebih khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang merasa kurang sehat pada saat ini. Abah serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau angkat tangan-Mu yang penuh kuasa di atas mereka. Sembuhkan dengan bilur-bilur kuasa-Mu, sehingga mereka merasakan ada kelegaan, ada sukacita, karena Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Bapa, begitu juga Tuhan dalam keadaan dan kondisi saat ini. Saudara-saudara kami seluruh jemaat ya Bapa, yang merindukan untuk pemulihan ekonomi. Tuhan Yesus, Engkau bercampur tangan bagi kehidupan mereka ya Bapa, sehingga mereka merasakan bahwa ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka merasakan ada kedamaian dan sukacita bersama dengan Bapa di surga. Bapa, kami berdoa juga ya Bapa, seluruh jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami pada siang hari ini, dimanapun mereka berada. Hanya Tuhan yang tahu keadaan kondisi mereka. Kami mohon Engkau berkati mereka ya Bapa. Engkau berikan kekuatan penghiburan bagi mereka ketika mereka Tuhan jauh dari Engkau. Dan bahkan pada saat ini Engkau mengingatkan mereka Bapa atas semua berkat-Mu yang mereka terima sampai saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah. Walaupun Tuhan kondisi saat ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, di mana anak-anak kami belajar di rumah masing-masing. Oh Tuhan, Engkau berkati mereka ya Bapa, terlebih khusus orang tua yang mendampingi anak-anak kami. Mampukan mereka ya Bapa, sehingga mereka bisa belajar dengan baik sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dan kehendaki di dalam kehidupan anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk pergumulan kami di tempat ini. Engkau tahu seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Dan bahkan pada saat ini kalau ada jemaat yang merindukan, membutuhkan uluran tangan-Mu, membuka tingkap-tingkap langit-Mu bagi mereka ya Bapa. Untuk tempat pekerjaan yang menetap, tolong Engkau berikan bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka bisa bersaksi bahwa hanya karena kasih Tuhan mereka bisa menerima itu dan dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh majelis di tempat ini. Engkau berkati ya Bapa, dan bahkan Engkau berikan kerjasama yang baik di antara kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan-Mu ya Bapa di tempat ini. Dan bahkan untuk kegiatan selanjutnya dalam kegiatan pembangunan lantai 2, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memulai dan kami percaya Tuhan juga yang mengakhiri, hingga nanti kami bisa menyelesaikan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk tukang yang sedang bekerja pada saat ini. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka mengerjakan, melakukan itu hanya karena Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka tidak sama dengan kami, tapi kami percaya bahwa mereka melakukan itu hanya karena mereka tahu bahwa itu untuk Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa juga untuk pimpinan kami ya Bapa, di gereja UNKP secara umum. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, mulai dari pimpinan pusat, PPH gereja UNKP. Kami Engkau berkati ya Tuhan, Engkau pakai mereka secara dan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan bahkan apapun yang harus kami lakukan di gereja UNKP,
biar kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati pimpinan kami Bapa, mulai dari presiden ke menteri-menteri dan bahkan ke daerah-daerah. Engkau berkati ya Bapa, RT RW dan bahkan kepala desa. Engkau pakai mereka ya Bapa sebagai alat untuk mengarahkan seluruh masyarakat Indonesia ini ya Bapa ke jalan yang Engkau kehendaki. Dan bahkan juga Tuhan, kami bersyukur hingga sampai besok tanggal 17 Agustus kami telah merdeka selama 75 tahun. Kami telah bebas dari penjajahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bahkan sampai saat ini mampukan kami untuk melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Walaupun dengan berbeda-beda keyakinan kami, tapi hanya satu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami imani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga ya Bapa untuk persembahan yang telah dikumpulkan pada saat ini. Kau berkati tangan-tangan yang telah memberi dan bahkan yang tidak sempat memberi pada saat ini. Engkau Tuhan curahkan berkat-Mu bagi kehidupan mereka dalam pekerjaan mereka dan bahkan usaha-usaha yang mereka kerjakan. Tuhan bercampur tangan sehingga mereka bisa bersyukur dan mengembalikan kepadamu atas berkat yang Kau berikan bagi kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kecil yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Mereka tidak bisa Tuhan untuk berseru kepadamu, hanya mereka bisa menerima berkat-Mu. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kau berkati mereka Bapa. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang takut akan Engkau. Biarlah kelak nanti Engkau pakai mereka secara heran dan luar biasa untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila doa kami yang jauh sempurna ini, biarlah Engkau yang menyempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, tiap jalan